dia mempelajari Islam. Dia menyebut bahwa whisky itu tidak haram. Banyak cerita juga bahwa dia telah melakukan penculikan anak di bawah umur, pelecehan seksual anak di bawah umur. Ini yang keji sih. Banyak kejanggalan dalam proses perekrutan, dalam proses sektenya ya. Kalau beberapa malam itu dia kumpulkan wanita-wanita dengan pakaian yang seksi, dia duduk sendiri dengan hidangan makanan yang luar biasa. Wah, dalam satu rumah, mungkin itu rumahnya juga, saya sempat nonton videonya. Dan di situ bergantian mereka menari ya, mereka bernyanyi, bahkan diiringi oleh tarian-tarian seksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya atau voice of voiceless. Sahabat sekalian, hari ini kita dihebohkan dengan trending di semua media. Hampir semuanya meliput satu orang ini. Siapa dia? Dia adalah salah satu orang yang kontroversi di Turki, memiliki kekayaan yang cukup fantastis. Tetapi yang unik, dia dihukum 1000 tahun lebih. Apa masalahnya? Apa sebabnya? Dan apa yang membuat orang ini fenomenal? Namanya Harun Yahya. Saya akan bacakan beberapa berita dan saya akan mencoba membahasnya nanti, karena saya coba menggali bersama tim tadi, menggali tentang apa sih kontroversinya gitu, apa yang membuat dia seperti sekarang ini. Menurut suara.com yang dirilis pada Selasa 12 Januari 2021, suara.com, kabar Adnan Oktar atau Harun Yahya, ini namanya Harun Yahya atau Adnan Oktar ya, dijatuhi hukuman ribuan tahun atas kejahatannya. Selain profilnya dicari banyak orang, kontroversi Harun Yahya juga kembali diungkit. Apa saja kontroversi Harun Yahya, si pembantah teori Darwin yang paling fenomenal? Pengadilan Turki telah menjatuhkan hukuman penjara 1075 tahun kepada pimpinan sekte Adnan Oktar atau yang lebih dikenal sebagai Harun Yahya. Harun Yahya merupakan nama pena yang ia gunakan dalam tulisan buku The Altars of Creation setebal 770 halaman yang membantah teori evolusi Darwin. Harun ini sudah mencetak ratusan buku. Bukunya banyak sekali, tetapi banyak sekali kontroversinya. Bahkan dikritik oleh ilmuwan internasional, karena dalam satu bukunya menyebutkan, ini yang pernah saya baca, dalam satu buku dia menyebut salah sebut, padahal itu sebenarnya ular laut, dia bilang belut gitu dalam bukunya. Itu yang membuat banyak ya kontroversinya. Adnan Oktar atau Harun Yahya telah terbukti melakukan kejahatan seperti penyerangan seksual, pelecehan seksual anak di bawah umur, penipuan dan spionase politik dan militer. Ia dikenal sebagai seorang pendakwa dan ilmuwan Islam yang telah memiliki banyak karya dalam bentuk buku dan dokumenter tentang Islam. Nah, ini memang cukup unik ya. Dia mempelajari Islam, tapi banyak fenomena yang menarik. Dia menyebut bahwa seperti whisky itu tidak haram. Hal-hal itu yang membuat dan banyak sekali ya, kalau kita lihat, kita telusuri, itu fenomenal sekali dan luar biasa sih, berani. Dan banyak cerita juga bahwa dia telah melakukan penculikan anak di bawah umur, pelecehan seksual anak di bawah umur. Ini yang keji sih, dan itu dibuktikan dalam pengadilan. Adnan Oktar memiliki banyak kontroversi yang menggegerkan publik. Ia diketahui menyiarkan ceramah tentang Islam dengan dikelilingi oleh wanita dan berpakaian seksi yang ia juluki kitten atau anak kucing. Ia mengaku memiliki 1000 pacar dan memiliki 69.000 pil kontrasepsi. Wow.
Berikut ini adalah kontroversi Harun Yahya, si pembantah teori Darwin. 1. Sebut bikini adalah jilbab Islam dan vodka minuman halal. Ini yang kurang ajar nih. Adnan Oktar pernah mengatakan saat dalam interogasi polisi bahwa bikini merupakan jilbab Islam dan vodka merupakan minuman halal. Dia mengatakan Islam hanya mengharamkan minuman anggur yang merupakan minuman beralkohol, sedangkan vodka dan whisky itu halal. 2. Harun Yahya memiliki pengikut yang bernama anak kucing atau kitten ya. Ia memiliki pengikut wanita yang ia juluki kitten atau anak kucing. Banyak di antara pengikut wanita menjalani operasi plastik. Oleh karena itu banyak pengikutnya memiliki bentuk wajah yang sama ya, bentuknya sama. 3. Harun Yahya memiliki dokter untuk mengecek virus HIV pada pengikutnya. Kepolisian Turki menggeledah seorang dokter yang bernama Muhammed Cihat ya, dokter Mengele, yang diketahui merupakan dokter pribadi yang ditugaskan khusus untuk mengecek HIV pada para pengikut Harun Yahya. Hal itu dikarenakan dalam sektenya para pengikutnya mengalami pelecehan dan pemerkosaan saat menjadi pengikut Harun Yahya. Yang unik, dia adalah pendukung Presiden Recep Tayyip Erdogan. Harun Yahya menyebut bahwa ia dan pengikutnya mendukung Presiden Erdogan saat terjadi kudeta militer. Ia menyuruh para pengikutnya membawa bendera Turki ke jalan-jalan setelah peristiwa kudeta militer yang gagal pada tahun 2016 sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Erdogan. Berikutnya dia membentuk sekte. Harun Yahya membentuk organisasi yang bernama Science Research Foundation yang bergerak mengajarkan paham anti-evolusi yang menganggap hukum evolusi dari Charles Darwin memicu terorisme dan totalitarian di berbagai negara. Berikutnya memiliki 120 situs. Ia memiliki kurang lebih sekitar 120 situs yang berafiliasi dengan dirinya. Kemudian 120 situs tersebut ditutup untuk mencegah penyebaran ajarannya. Nah, yang menjadi perhatian di Indonesia atau mungkin di dunia ya, dia dihukum 1075 tahun penjara. Gila. Ia memiliki 15 dakwaan kejahatan dan mendapatkan hukuman penjara selama 1075 tahun. Ia ditangkap bersama 78 setia pengikutnya yang membantu perekrutan dan publikasi materialnya. Demikian kontroversi Harun, si pembantah teori Darwin yang paling fenomenal. Nah, ada beberapa ulasan juga tentang kekayaan Harun Yahya yang ditaksir kurang lebih sekitar 14 triliun. Wow. Ya, ada beberapa artikel yang menyebutkan laporan dari peneliti investigasi kejahatan keuangan waktu itu memeriksa rekening bank Harun Yahya yang memiliki kekayaan kurang lebih sekitar 200 juta US dollar. Seharusnya memiliki lebih banyak aset ya, dan banyak sekali aset yang lain. Aset dia mencapai 1 miliar US dollar dan melakukan perekrutan yang luar biasa. Ya, tadi saya sebut bahwa dia sendiri memiliki geng ya, melakukan banyak tindakan kriminal mulai dari membentuk organisasi dengan niat jahat, melakukan kejahatan seksual anak, melakukan hubungan intim dengan anak di bawah umur, melakukan penculikan, penyekapan anak di bawah umur, hingga melanggar aturan hukum soal pajak dan melanggar undang-undang anti teror. Banyak sekali, memang ada kurang lebih berapa belas ya tuduhannya. Dan uniknya ini orang, dia salah satu orang yang cukup ulet ya, dan bermain kata-katanya luar biasa. Dia lulusan dari Universitas Turki dan kalau tidak salah filsafat jurusannya, internasional.
Dan banyak kejanggalan dalam proses perekrutan, dalam proses sektenya ya. Kalau beberapa malam itu dia kumpulkan wanita-wanita dengan pakaian yang seksi, dia duduk sendiri dengan hidangan makanan yang luar biasa. Wah, dalam satu rumah, mungkin itu rumahnya juga, saya sempat nonton videonya. Dan di situ bergantian mereka menari ya, mereka bernyanyi, bahkan diiringi oleh tarian-tarian seksi gitu ala-ala Turki. Banyak kontroversinya. Semoga ini menambah wawasan untuk orang yang pengen tahu tentang Harun Yahya, salah satu orang yang fenomenal. Bahkan saya pernah membaca artikel dia sempat dituduh gila dan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa ya, dan dia klaim bahwa dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena buku-bukunya yang luar biasa. Dia penulis 100 lebih buku dan itu tersebar, walaupun agak sedikit ngawur ya, dan banyak sekali bantahan-bantahan dari ilmuwan internasional. Itu yang sedang trending, banyak diperbincangkan, dan itu yang kami suguhkan dalam program Hot News kali ini. Terus bersama kami di program Hot News Podcast Mas Mansuri. Jangan lupa besok ikuti banyak sekali hal-hal yang unik di podcast Mas Mansuri. Ada salah satu orang yang viral dan kita tunggu siapa dia. Besok pantengin ya, besok jam 7 malam. Semoga ini bisa menambah wawasan. Jangan lupa share ke semua orang yang ingin tahu tentang Harun Yahya. Terus bersama kami di podcast Mas Mansuri. Podcast ini milik publik, maka dia harus menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya. Voice of Voiceless. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.